Jadi ayat berikutnya, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Bu. Uh, wa aqimus shalah, dan ini adalah perintah bagi orang-orang Yahudi. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kalian sholat, tunaikanlah oleh kalian zakat, dan rukuklah kalian beserta orang-orang yang ruku. Perintahnya perintah sholat, tapi sebenarnya ini perintah untuk beriman kepada Kanjeng Nabi. Setelah itu, sholatlah. Karena sholat tidak akan jadi sah. Berzakat juga nggak bakalan jadi ibadah kalau tidak iman terlebih dahulu. Mau sholat 1000 rakaat, mau berzakat 100 triliun misalnya. Tapi kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tidak mengakui Nabi sebagai seorang utusan, tetap mereka pada keyakinannya bahwa Nabi bukan utusan Allah. Mereka hanya menggunakan kitab Taurat yang sudah mereka robah-robah. Mereka tidak akan mendapatkan pahala dari sholat ataupun zakat yang mereka tunaikan. Jadi makna daripada waqimus shalah wa atuz zakatah itu adalah di sini sholatlah kalian dan tunaikanlah zakat, tapi ini dilakukan setelah beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi itu memiliki kitab Taurat. Mereka beriman kepada Nabi Musa. Tapi kalau Nabi Muhammad sudah lahir, sudah datang, sudah diutus, mereka harus beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu. Jadi mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Tinggalkan sudah kitab Tauratnya, karena sudah ada kitab yang lebih baru. Kitab yang bahkan di dalam kitab Al-Quran itu isinya merupakan gabungan dari semua kitab yang sudah pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dan ditambah lagi. Jadi kalau Al-Quran sudah turun, Taurat ya sudah, itu sudah tidak berlaku lagi. Karena semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Dan mereka tidak akan menerima Quran kalau mereka masih menolak kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad SAW. Di orang Yahudi, orang Nasrani yang sekarang tuh seharusnya sudah tidak bernabi lagi kepada Nabi Musa atau Nabi Isa alaihissalam, karena sudah ada Nabi terakhir, Nabi Muhammad, yang diturunkan kepada semua manusia pada zaman itu dan sampai hari kiamat. Kalau nabi-nabi yang lain itu diturunkan hanya kepada umat-umat di mana umat-umat terbatas kaumnya saja gitu. Nabi Musa kepada Bani Israel misalnya. Kepada Bani Israel aja diutusnya. Tapi kalau Kanjeng Nabi, dan cuma untuk masa itu aja. Gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad, meskipun lahirnya di Arab, lahir di Mekah, dan lahirnya 500 pada tahun itu ya, 571 Masehi, hanya beliau hidup selama 63 tahun. Tetapi kerasulannya berlaku untuk semua umat pada saat itu dan semua zaman. Setelah itu, zaman saat itu sampai hari kiamat. Jadi waqimus sholata wa atuz zakah, perintah untuk sholat dan perintah untuk menunaikan zakat ini adalah perintah yang harus dilakukan oleh mereka, namun harus diawali dengan keimanan kepada Kanjeng Nabi.
Warka'u ma'ar roki'in, dan rukuklah kalian beserta dengan orang-orang yang ruku. Bimakna, solatlah kalian ma'al musallina, beserta orang-orang yang solat. Siapa al-musallin di sini? Muhammadin, Nabi Muhammad, wa ashabihi, dan para sahabatnya. Gitu. Ya, ini intinya adalah perintah untuk beriman, lalu melakukan amal-amal yang diwajibkan setelah keimanan, atau amal-amal yang merupakan konsekuensi dari keimanan, yaitu melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah, itu ya hal-hal yang wajib, dan lain-lainnya. Gitu. Wa nazala, dan turun ayat ini, waqimus sholata wa atuz zakah, fi ulamaihim, kepada para ulama orang Yahudi. Ulama orang Yahudi, khususnya yang ada di Madinah pada saat itu. Seperti sudah disampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa orang-orang Yahudi itu sudah mengetahui bahwa di Madinah nanti itu akan ada seorang Rasul terakhir. Sehingga dengan informasi itu yang mereka dapatkan dari kitab Taurat yang mereka baca, mereka pada pindah ke Madinah. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah itu, Nabi sudah langsung ketemu tuh dengan orang-orang Yahudi. Langsung berinteraksi, orang-orang muslimin dengan orang-orang Yahudi, penganut agama Nabi Musa alaihissalam. Nah, ayat ini diturunkan kepada mereka. Yang mana mereka itu justru wakanu, dan ada mereka. Maksudnya, dan pernah terjadi. Karena yakunu itu dimaknai kalau di pesantren itu wakana dan wakana jeng aya atau tos bukti. Artinya wakanu, dan telah terjadi, gitu ya. Yaquluna, mereka itu berkata, liakribaihim, kepada kerabat-kerabat mereka. Maksudnya orang-orang Yahudi. Jadi ada di antara orang-orang Yahudi itu juga yang masuk agama Islam. Di antaranya misal yang terkenal ya, seorang sahabat dari kalangan Yahudi itu Abdullah bin Salam. Itu yang paling terkenal, sahabat Nabi yang berasal dari orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi itu, ulama-ulamanya itu berkata kepada kerabat-kerabatnya al-muslimina yang beragama Islam. Apa yang mereka katakan? Usbutu, tetaplah kalian, berteguhlah kalian, ala dini Muhammadin, atas agama Nabi Muhammad SAW, fa innahu hakun, karena sesungguhnya agama Muhammad itu ya benar, agama yang benar. Jadi mereka tahu bahwa agama Nabi Muhammad itu benar. Tahu dari mana? Tahu dari kitab Taurat tentunya. Tetapi mereka sendiri anehnya itu tidak mau beriman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum ta'lamun." Atamuruna, apakah atau mengapa kalian memerintahkan an-nasa, manusia atau orang lain, bil birri, untuk berbuat kebaikan. Kebaikan di sini adalah bil imani bi Muhammadin, beriman kepada Nabi Muhammad. Pokok kebaikan itu iman. Karena yang lainnya itu tidak menjadi kebaikan kalau tidak dilandasi oleh keimanan. Mengapa kalian memerintahkan kepada orang lain untuk beriman? Watan sauna anfusakum. Padahal kemudian kalian lupa diri-diri kalian sendiri. Jadi ini pertanyaan mengapa, tapi maksudnya pertanyaan al-inkari. Yang diingkarinya itu. Kalian lupa terhadap diri-diri kalian sendiri. Menyuruh orang lain berbuat baik, tapi diri sendiri dilupakan. Itu perbuatannya ulama-ulama Yahudi.
Kalau ada ulama-ulama sekarang yang seperti itu,